Allah yang sudah memberkati kami, menjaga, melindungi kami, dan kami tahu, kami bersyukur kalau kami ada pada Allah yang benar, pada kepercayaan dan iman kami yang tepat. Oleh sebab itu Tuhan, kalau hari ini kami boleh memperingati kenaikan-Mu Tuhan ke surga, karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang berasal dari surga. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah menyiapkan tempat bagi kami. Mari Tuhan, hamba-Mu terbatas, tidak punya kemampuan apa-apa, tapi biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi atas kami. Engkau memberkati kami Tuhan, dan biarlah Tuhan keterbatasan hamba-Mu boleh diubah, ditambahkan oleh Allah Roh Kudus. Apa yang tidak pernah kami tahu, biarlah semua itu kami tahu, dan boleh jadi bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, kalau kita lihat ada banyak orang yang katakan bahwa saya tahu atau saya sudah pernah, atau dengan kata lain dikatakan bahwa kalau orang katakan ayah leman, udah pernah belum pergi ke Nias? Saya pasti katakan begini, Nias itu di sebelah mana ya? Karena saya belum tentu tahu Nias itu posisinya di mana. Hanya yang saya tahu itu pasti di Sumatera, kurang lebih seperti itu. Tapi mari Bapak Ibu, kalau kita lihat orang yang tahu tentang Nias, pasti orang-orang Nias itu tidak salah lagi. Dia pasti tahu makanan pokoknya apa, apa yang menjadi ciri khas di sana. Oleh sebab itu, kalau kita lihat hari ini luar biasa, kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Karena apa? Yesus nggak pernah berasal dari dunia. Pakai kita tadi kalau saya katakan, ya Bapak, kamu udah tahu tentang Nias? Saya pasti katakan, maaf, saya cuma tahu karena saya orang Indonesia. Tapi persisnya saya nggak tahu. Yang saya tahu hanya di Pulau Sumatera. Tapi bukan juga di Pulau Sumatera ya, masih seberang lagi. Tapi kalau orang dari Nias pasti tahu dan mengenal betul daerah itu, bahkan ciri khas, makanan, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita bersyukur kalau hari ini kita ada dan kita boleh memperingati kenaikan Yesus ke surga. Karena apa? Yesus bukan berasal dari dunia. Dia berasal dari surga. Dan kenapa dia harus kembali ke surga? Ini luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus, kalau kita sebagai orang percaya, luar biasa, tidak salah. Hanya satu-satunya Allah yang menjadi manusia, menebus kita dari dosa, dan dia kembali ke surga untuk diteguhkan sebagai Allah, sebagai Raja di atas segala raja. Dan kalau dia tidak naik ke surga, tidak akan diteguhkan. Karena apa? Ingat, kalau dia nggak naik, Roh Kudus juga tidak akan ada pada kita. Kita tetap jatuh dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi karena dia naik ke surga, diteguhkan, Roh Kudus menjadi jaminan bagi kita, menuntun kita kepada kebenaran. Itu yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas 24. Lukas 24 sebenarnya panjangnya. Saya tidak bahas semua karena memang di sini dari beberapa ayat saja ini hal-hal yang paling penting. Belum lagi dikatakan bagaimana dia mengurapi ya para murid jemaatnya yang saat itu bersama-sama dengan dia. Kenapa dia harus mengurapi mereka dan terangkat? Oke, hari ini kita tidak membahas itu, tetapi hari ini kita membahas kenaikan Yesus ke surga. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Hanya beberapa ayat saja. Mari kita baca silih berganti sampai dengan ayat 53, ayat 50 saya akan baca. Perikop dan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kenaikan Yesus. Ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania.
Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Ini luar biasa. Puji nama Tuhan. Kenapa dikatakan kenaikan Yesus ke surga dan kedatangannya kembali untuk menjemput umatnya adalah merupakan seluruh rencana keselamatan yang ia rencanakan. Bahkan Allah Bapa mempunyai rencana master plan Allah tepat hanya pada Yesus. Di luar Yesus tidak ada. Jalan kepada keselamatan hanya ada pada Dia. Mau ke surga hanya pada Dia. Pesawat ke surga tidak ada selain Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Itu jelas. Siapa yang datang kepada Bapa harus melalui Yesus dan Dia ke surga. Bahwa surga itu benar-benar ada. Kalau ada di antara kita katakan surga itu nonsen, bohong, berarti orang itu tidak percaya. Tetapi saya mau katakan surga itu ada. Karena bukan baru Yesus saja yang naik ke surga. Elia dijemput hidup-hidup. Yesus sebagai Allah, ya, lahir dari perawan Maria karena dikandung oleh Roh Kudus dan dia bukan berasal dari dunia ini, dunia menyangkal dia. Maka itu Bapak Ibu jangan salah. Kalau kita sebagai orang percaya dunia juga menyangkal kita, gak apa-apa. Jangan takut. Tempat kita bukan di dunia ini. Dunia ini hanya sementara. Tapi tempat kita yang abadi adalah surga. Oleh sebab itu dari firman Tuhan ini sangat keras mengingatkan kita. Dalam pembacaan kita yang tadi kita baca ya, ini jelas ada beberapa hal yang perlu kita simak. Yang pertama, kembali ke surga. Yesus kembali ke surga karena tugasnya di bumi telah selesai. Kenapa dikatakan selesai? Padahal kok cuma 3,5 tahun ya Yesus melayani gitu ya. Tapi kok selesai? Iya. Master plan Allah di dalam Yesus tepat dan jelas, tidak bertele-tele. Karena apa? Dia satu-satunya yang datang dan menyelesaikan dosa dan membenarkan kita bersama-sama dengan Allah. Ingat Bapak Ibu, waktu dosa masuk ke dalam dunia, kita ini manusia-manusia yang akan binasa. Kita menjadi perseteruan dengan Allah. Allah membenci kita. Allah melihat kita menjadi jijik. Tetapi ingat, karena kita gambaran Allah, kita gambaran Allah, Allah tidak membuat kita sendiri. Allah tidak membiarkan kita terus ada di dalam kubangan dosa. Kalau malaikat berbuat dosa, dicampakkan. Tapi karena manusia gambaran Allah, dia mencari. Sehingga master plan Allah tetap hanya ada di dalam Yesus. Kenapa dikatakan ia naik ke surga? Karena telah selesai. Dia telah menyelesaikan pekerjaannya. Karena ingat, pekerjaan dia dan tugas dia dari Allah Bapa ke dalam dunia hanya untuk menebus kita, orang berdosa. Bagi yang mau, yang tidak mau nggak apa-apa. Tapi yang mau selesai. Ini paling penting. Karena apa? Karena tugas ini tugas yang mulia. Karena ia datang ke dunia untuk membayar harga dosa saudara dan saya tuntas. Sebagaimana 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dengan harga dan telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kalau ada tubuh kita yang berbuat dosa, datang mencari. Jangan biarkan kita hidup terus dalam dosa. Karena kalau ini terjadi, maka kita akan menjadi mangsa iblis.
Dan kalau kita menjadi mangsa iblis, apa yang terjadi? Ya, jadi kalau kita jadi mangsa iblis, apa yang terjadi? Ingat, binasa kita. Tapi kalau kita tidak mau binasa, mari bersama-sama dengan Allah, karena Dia telah menyelesaikan dosa kita di kayu salib. Dia datang menebus kita. Dia datang membawa kita, mengangkat. Ada bahasa, ya, bahasa Gerika yang punya persamaan yang sama. Pertama dikatakan apa? Agorazo. Agorazo ini agorazo en dulu. Dia bawa kita, dia angkat dari pasar perbudakan, dari lumpur dengan cuma-cuma dia beli, tanpa ada imbalan yang kita harus balas. Jadi Dia telah menyelesaikan tugasnya yang pertama di kayu salib, menebus kita dari segala dosa. Mari kita muliakan Allah dengan tubuh kita. Bagaimana supaya kita dipakai oleh Allah kalau kita tidak mulia? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kata-kata ini mudah. Dan yang kedua apa? Kalau kita mengasihi Allah dengan segenap hati, berarti kita juga kasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Ini cuma jadi 2 hukum dari 10 hukum menjadi 2 hukum dalam kasih. Tapi benar nggak kita bisa lakukan ini? Ada banyak orang katakan begini, Pak Yalaman, saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Tapi orang tua saya dulu dukun loh, Pak Yalaman. Jangan katakan begitu. Saya tidak bisa katakan saya dulu ini dukun. Ibu Ros ini yang paling cantik dari semua. Kalau dulu kalau saya lihat aja ya, mau wanita seperti apa aja, udah kan? Tahu ya dulu, apalagi masih perokok ya. Sengaja asapnya ke sana ya, jangan, nanti diikuti. Yang ketawa hati-hati, perlu masuk pemulihan ulang ya. Iya. Makanya itu Ibu Ros untung, Ibu Ros tahu. Ada lagi. Maaf kayak artis, tapi maaf saya katakan enggak. Ibu Ros bilang, iya, kamu minder, kamu nggak mampu ya. Iya, ya saya anak jalanan. Dia anak orang penting gitu ya. Aduh, nggak sanggup lah. Tapi ingat, di sini Allah ingin supaya kita kembali lagi menyadari siapa kita. Maka itu Ibu Ros yang terakhir. Tapi saya dapat yang terakhir bintangnya di kampungnya. Jadi kalau orang Karo itu kalau ketemu dengan marga dari istri saya paling bangga, karena paling mahal. Ada beberapa petinggi pemerintah itu dikasih marga yang sama ya. Tapi saya bersyukur bukan itu. Saya bersyukur saya diubah oleh Tuhan. Saya mau menerima apa yang dikatakan penebus tadi. Dia menyelesaikan dosa-dosa, dan itu yang saya inginkan. Saya mau dan saya rindu. Ini yang pertama. Dari bagian pertama, yang pertama ini sangat jelas, karena Dia datang ke dunia untuk membayar harga dosa saudara dan saya tuntas. Tidak ada DP. Kalau kita mau ambil sesuatu kan kasih DP dulu ya. Kalau nggak kasih DP nggak dapat rumah, apalagi. Tapi kalau istri saya nggak DP, tuntas bayar. Kalau DP mana mau, gitu ya. Udah tuntas pun tantangannya juga berat. Udah hari besoknya batal. Waduh, batal. Untung yang pulang kampung nanti kembali lagi, gitu ya. Tapi ini cuma batal. Waduh, batal. Ya udah, non, kalau kamu mau batalin kamu batal aja. Nggak jadi juga istri saya. Karena apa? Itulah hebatnya Allah kita. Luar biasa. Ia kembali ke surga karena tugasnya di bumi telah selesai. Di kayu salib Dia selesaikan pembayaran penebusan saudara dan saya. Ini luar biasa. Nah, hingga sekarang begini, mau nggak kita menerima penebusan itu? Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan pernah kita ketemu dengan Allah yang disebut Yesus itu di surga. Pasti tempatnya berbeda.
Karena cuma ada dua, surga atau ya, pilihannya ada pada kita. Mau yang mana? Maka itu tadi saya katakan, iya, Pak Yaneman saya percaya. Tapi sudah belum? Saya ini bukan keluarga dukun lagi. Saya sendiri terlibat perdukunan. Orang tua saya orang baik-baik. Tembak nggak mempan, bacok nggak mempan, apalagi itu. Maka itu saya senyum-senyum aja kalau orang katakan gini, aduh, Pak Yaneman dulu saya nakal, keluar masuk hotel Prodia. Tahu hotel Prodia? Penjara. Tapi sampai saat ini saya bersyukur saya belum pernah rasa Prodia. Karena apa? Itu tadi, kalau orang katakan bapaknya dukun, saya ini dukun. Waktu mereka datang cari saya, ketemu begini, berhadapan pun, itu mana tadi orangnya ada di sini? Kemana dia ya? Enggak, karena apa? Mantra yang saya punya hilang. Bukan hilang, saya tetap ada, tapi orang itu nggak bisa melihat. Tapi lihat, Yesus itu datang. Mau enggak? Kemauan untuk kita dipulihkan itu dari kita, bukan karena kita ingin menunjukkan kepada orang lain. Allah kerjasama dengan kita. Hamba Tuhan hanya tugasnya mendoakan. Siapapun orang, siapapun dia, tugas hamba Tuhan mendoakan. Yang bekerja hanya Tuhan dengan orang tersebut. Kalau orang itu masih tetap menyimpan kesombongan, iri hati, dengki, ingin dan sebagainya, sulit. Sulit bagi Allah untuk Allah menyambut kita. Karena apa? Ada pemisah. Dosa itu kita belum serahkan. Dia sudah melakukan itu di kayu salib, tapi mau nggak kita serahkan itu kepada dia? Ada banyak orang katakan, ya teman, kalau saya sudah terima Yesus cukup dong. Ya. Tapi ingat, hanya apakah sudah di hati? Tuhan, saya mau ke pintu hati. Benar enggak? Kalau memang benar, berikan diri kita dengan segenap hati kita, dengan tulus hati datang kepada Tuhan. Selesaikan. Tuhan, ini saya. Bukan katakan begini, Tuhan engkau mengetahui dosa saya dari A sampai Z. Tidak. Memang dia datang membayar dosa kita. Tapi dosa yang seperti apa? Dosa itu terbagi atas dua. Kalau saya biasanya ajarkan tentang okultisme, ini dosa yang pertama, kekejian di hadapan Allah. Dosa yang membuat Allah keji, perdukunan dan sebagainya. Jangan pernah kita berpikir bahwa kalau kita percaya, kita tidak lepaskan hal ini, kita menjadi hamba Tuhan, sudah beres. Tidak. Tidak. Siapa saja boleh menyampaikan tentang kebenaran firman Allah. Ini firman Allah. Boleh siapa saja, silakan. Mau dukun? Gak ada larang. Maka itu banyak dukun Kristen. Banyak dukun Kristen. Allah tidak pernah melarang. Karena apa? Siapa saja. Iblis juga memakai kebenaran firman kok. Iblis memakai kebenaran firman. Tetapi memutar balik firman itu untuk menjebak kita orang percaya. Nah, kalau kita lihat di sini jelas di kayu salib ia selesaikan pembayaran. Yohanes 19 ayat 30 katakan demikian. Ya. Yohanes 19 ayat 30 katakan demikian. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini luar biasa. Bapak Ibu, siapapun kita kalau kita lihat ya film tentang kematian Yesus di kayu salib, itu sangat luar biasa. Bapak Ibu, sampai saat ini tempat di mana telapak kaki Yesus terangkat ke surga itu masih ada. Dan saya baru tahu telapak kaki itu bukan kecil kayak saya, ukuran 37. Saya ukur telapak kakinya, kaki saya jauh sekali. Itu masih ada. Dan itu nggak ada di Indonesia, hanya ada di
Israel itu masih tetap dipegang. Karena waktu dia memberkati dan dia terangkat, telapak kaki itu masih ada. Ini masih tetap nyata dan tidak akan lenyap. Karena ini sejarah. Bagi kita orang percaya, kita bersyukur. Kita bersyukur. Sebab dikatakan, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Coba. Gak perlu orang bunuh Yesus. Gak perlu orang ini itu. Waktunya kalau sudah tiba saatnya, dia juga akan tinggalkan dunia ini. Pakai itu dia naik ke surga. Ini sesuatu yang luar biasa. Hari ini kita memperingati ini karena kita tahu bahwa memang satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang benar, Allah yang agung, Allah yang akbar, hanya Dia. Di luar Dia tidak ada. Saya bersyukur saya menjadi orang Kristen. Christ in someone. Kristus hidup dalam diri saya. Saya bersyukur. Dan mari kita lihat hal-hal yang penting yang dikatakan ia kembali ke surga karena tugasnya di bumi telah selesai. Yang ketiga dikatakan jika kita tidak menerima pembayaran yang ia telah lunasi, maka kita akan membayar keselamatan dengan darah kita. Mampu enggak kita membayar keselamatan dengan darah kita? Di Wahyu dikatakan lautan seperti darah tidak akan bisa membayar dan menembus kita, membuat Allah itu menyenangkan hati kita dan membuat kita senang di hadapan Allah. Tidak, hanya darah Kristus. Jadi kalau dikatakan korban ini dan itu, ya maaf, manusia dikorbankan juga untuk menyelamatkan manusia, tidak bisa. Tetapi kalau Allah di dalam Kristus Yesus yang menjadi korban, itu luar biasa. Karena master plan Allah hanya kepada Dia. Dia datang dari surga ke dalam dunia dan Dia harus kembali ke surga. Dan hari inilah kita memperingati. Karena satu-satunya penebusan itu hanya dari Dia. Kalau kita mau, mari kita datang kepada Dia. Serahkan diri Dia. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak. Ini kembali lagi. Ini bagus nih. Besok kasih hadiah mah. Udah pada hafal ya? Bisa besok ya, minggu depan, bulan depan kita baptis. Udah lulus berapa? Kita perlu ujian lagi. Karena apa? Ini paling penting, dasar dari iman Kristen. Kita tahu dasarnya. Jangan cuma sekedar kita tahu, tapi kita tidak berubah. Sangat disayangkan. Karena maaf Bapak Ibu, saya perlu jelas buat jemaat FCMA. Saya senang nanti kalau kita tinggalkan dunia ini, kita bersama-sama dengan Yesus di surga. Jangan sampai besok begini. Halo, kok kamu di sana? Iya, saya terhambat. Ada jurang pemisah. Sedih gak? Sedih. Alkitab dia ada nanya. Saya ingin surga itu ada. Jangan sampai kita berbicara tentang surga, tetapi kita tidak akan sampai ke surga. Karena apa? Kembali lagi kepada kita. Allah berikan cuma-cuma Yesus. Dia kembali ke surga. Mau atau tidak, suatu saat kita akan kembali kepada Dia. Ini yang pertama. Yang kedua, dari ayat kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Ia kembali ke surga supaya ia dapat dinobatkan sebagai Tuhan. Ingat, Yesus adalah Allah. Dia juga manusia 100%. Waktu mati, kemanusiaannya mati. Kealahannya tidak mati. Waktu bangkit, kemanusiaannya tidak bangkit. Hanya kealahannya yang bangkit. Karena bukan lagi tubuh yang biasa dia pakai, tetapi tubuh kemuliaan. Sehingga dikatakan omnipresent. Dia hadir di mana-mana. Dia hadir di El Shammah. Saat ini kita merayakan
Di mana-mana di Indonesia dia hadir. Karena saat ini namanya disebut. Itu hebat. Ini luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, yang kedua ini dikatakan, ia kembali ke surga supaya ia dapat dinobatkan sebagai Tuhan. Karena begini Bapak Ibu, kalau dia dinobatkan sebagai Raja, sebagai Tuhan di dunia ini, dia nggak akan mati. Kenapa? Pasukannya akan melawan, terjadi peperangan. Tetapi kenapa dia tidak melawan? Karena dia bukan berasal dari dunia ini. Sama seperti Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, apapun yang terjadi, ya bersyukur dan angkat tangan kepada Tuhan. Yang ada kita di dalam dunia ini mau senang aja, gak ada. Kalau sekarang Bapak Ibu kenal, oh ya teman begini. Bapak Ibu tahu nggak bagaimana kami punya penderitaan juga sama seperti Bapak Ibu. Cuma karena kami tulus dan rela, bahkan terus mengikut jejak Yesus. Apapun dikatakan orang, santai. Akhirnya jadi pemenang. Dan saat inilah kita ketemu. Sayang, waktu kita simpan, kalau nggak saya bagaimana membeberkan tentang Yesus memberkati para muridnya. Karena berkat itu luar biasa bagi kita orang percaya. Bukan berarti berlimpah dengan harta kita diberkati, tidak. Tetapi bagaimana damai sejahtera yang ada pada kita. Waktu damai sejahtera itu ada pada kita, wah luar biasa. Rumah tangga yang diberkati, istri dan suami kompak, tidak saling menyalahkan satu sama lain, siap menerima berkat. Kalau saya memang bukan saya yang cerewet. Saya kalau buka dompet, uang gak ada di dompet saya. Semua ada di bendahara saya, istri saya. Tapi kalau dia sudah mengeluh, saya tanya, Non, apakah sudah tidak ada lagi? Masih ada? Ya bersyukur. Kenapa? Coba Bapak Ibu berpikir, 1 bulan, 1 hari oksigen yang kita hirup, waktu kita bangun pagi-pagi, berapa perak yang kita mesti bayar? Tahu oksigen? 1 botol besar 1 kali 24 jam kita mesti pakai berapa? Paling sedikit 3 botol. Taruhlah 1 botol 250. 3 botol berarti berapa? Kali 30 hari. Itu kita diberikan cuma-cuma dari Allah. Lalu kalau dia bilang begini, ya teman mengeluh, keran oksigenmu kututup dulu. Selesai nggak? Selesai. Tinggal bagaimana istri saya, siap atau tidak? Bisa ya Bapak Ibu? Ini luar biasa. Oleh sebab itu kita tidak salah kalau kita percaya kepada Dia. Dia adalah Allah yang hidup. Penobatannya sebagai Tuhan tidak dilakukan di dunia karena Ia bukan berasal dari dunia. Yohanes pasal 3 ayat 31 katakan begini. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal di bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Yohanes 17 ayat 14 katakan begini. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Bapak Ibu senang kalau saya lihat teman-teman yang sebentar juga akan masuk di kelas sekalipun 5-6 orang luar biasa. Tapi Bapak Ibu, saya mau ingatkan, banyak metode yang kita belajar. Tapi satu yang saya mau ingatkan, kalau hubungan pribadi kita dengan Yesus itu sudah mantap, melekat, jangan takut. Ada teknik banyak. Mesti begini dan begini, mesti begini dan begono. Tapi kalau kita sudah bersama dengan Yesus, seperti dia tadi katakan, apa dia katakan?
Coba ya, saya baca sekali lagi. Aku telah memberikan firman-Mu, ya, kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yohanes 3 ayat 31 katakan begini. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Tapi kalau kita sudah melekat dengan Allah, jangan takut. Berkata, Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan cukupkan. Bapak Ibu tahu juga saya doakan buat anak-anak saya. Saya bangga buat si Keset. Masih gak puas dia. Karena senang menulis, melamar lagi di salah satu media, ya nanti kalau buka ya, baru Bapak Ibu tahu media apa itu. Baru datang, beritanya udah ditayang. Saya bilang, ini anak kapan begini ya? Saya aja mau susun skripsi itu mesti bergumul sama Tuhan berhari-hari. Tuhan mampukan saya, Tuhan mampukan saya. Gitu ya. Baru dipanggil sudah langsung ditayang. Apakah itu kemarin dipanggil baru di interview saya? Atau udah langsung bekerja? Lah, kamu kapan di interview? Nah, Bapak Ibu tahu? Trust me. Kenapa? Tugas saya cuma saya doakan. Karena ingat, waktu kita percaya kepada Yesus jangan takut. Apalagi kita sebagai imam, nabi dan raja. Istri sebagai penopang, jangan takut. Anak suami berhasil karena istri yang mendoakan. Suami yang menjadi imam, nabi dan raja akan membawa keluarga benar di hadapan Allah. Allah tidak akan mempermalukan. Allah tidak akan mempermalukan. Ini satu contoh. Ini satu contoh. Karena ini kebenaran yang perlu saya sampaikan. Sebab kalau kita berasal dari dunia ini, perkataan kita hanya kebun binatang, bumbu dapur kata anak saya, dibawa ke ruang tamu. Terus apa lagi? Kata-kata yang kadang-kadang saling menyakiti satu sama yang lain. Tapi mari kita coba pakai bahasa yang manis. Kalau istri kita, suami kita, papi sayang, udah minum kopi belum? Baru bangun ya, supaya kamu hari ini semangat untuk mencari uang buat saya dan anak-anak. Apa yang kamu mau? Kopi? Atau kopi susu kan? Atau teh susu kan? Atau nasi goreng? Coba. Jangan kita malas-malas. Begitu juga suami. Pagi-pagi katakan, halo mami sayang, kamu pagi ini cantik deh. Gitu ya. Cium saja. Sekalipun belum sikat gigi gak apa-apa. Namanya suami istri kan. Jangan begini. Kenapa? Istri kita, ya, sejelek-jeleknya dia, gak rapi pun, dia tetap cantik. Pakai itu istri saya bosan kalau dengar saya. Kamu ini kenapa ya? Maksudnya iya. Kamu tuh tiap hari tuh cantik aja di mata saya. Saya ikut-ikut perkataan dia. Karena dia bilang, makin tua makin ganteng aja. Saya bilang, yang benar aja nih. Masa makin tua makin ganteng gitu kan? Bukan makin ya? Bukan makin tua makin dekat tanda kan gitu ya? Jadi saya balas lagi. Oh, kamu makin cantik aja ya? Karena apa? Inilah bahasa yang paling indah. Dan Bapak Ibu tahu bahasa kasih kami, pagi-pagi bangun peluk dulu, kiss kiri kanan, cipikis cipikas gitu ya. Mari kita coba praktek. Kalau kita mau meraih berkat, karena kita bukan berasal dari dunia, kita berasal dari Allah. Karena Allah sudah mengasihi kita lebih dulu. Praktekkan kasih itu kepada sesama kita, mulai dari keluarga. Saya kalau peluk anak-anak saya peluk. Kalau di orang Sumatera nggak boleh. Maka itu maaf kalau kemarin lihat saya, ya ibu-ibu pun ya saya gandeng. Karena itu bahasa kasih saya. Saya mau praktek apa yang Tuhan ajarkan, supaya saya mau meraih berkat.
Karena berkat itu Tuhan sudah siapkan. Kalau kita mau, kalau kita nggak mau nggak apa-apa. Mulai dari keluarga, jangan saling menyakiti satu sama yang lain. Tapi mari kita ini berasal dari Allah. Yang keluar kata-kata dari mulut kita, keluar juga bahasa-bahasa yang enak. Hari ini kamu diberkati luar biasa. Amin. Pegang kata-kata itu. Bapak Ibu, kalau saya katakan, tanya istri saya. Kalau mereka katakan, gini, oke, kita berdoa. Apa yang kamu minta? Lakukan mulai dari sekarang. Jangan saling menyakiti satu sama yang lain. Iblis tertawa, iblis senang. Jangan sampai kita bukan lagi manusia Allah, tapi manusia duniawi. Mari jadikan manusia Allah, karena kita berasal dari Allah, sama seperti Yesus. Kita memang ada di dalam dunia ini sementara. Kita akan tinggalkan dunia ini, tapi mari kita raih. Ingat, sebelum kita ke surga, kita menikmati surga dunia, yang dimana Tuhan cukupi kita dengan apa yang tidak pernah kita tahu, yang tidak pernah ada dalam pikiran kita, yang tidak ada dalam pandangan kita, hati kita. Allah siapa? Itu yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua, dari poin yang kedua, ia kembali ke surga supaya ia dapat menobatkan sebagai Tuhan. Penobatannya jelas, sebagai Tuhan harus dilakukan di surga karena kerajaannya bukan di dunia ini. Yohanes 18 ayat 3 anak katakan begini, jawab Yesus, kerajaanku bukan di dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melakukan pertarungan. Tapi coba waktu Yesus ditangkap, tidak ada satu pengacara pun dia pakai. Tapi dia lakukan itu buat siapa? Saudara. Jadi kalau penderitaan yang kita baru alami, itu belum ada apa-apa. Jangan mengeluh. Jangan. Tapi katakan begini, Tuhan terima kasih. Hari ini saya tahu ujian ini Engkau izinkan, tapi besok saya akan meraih berkat bersama Engkau. Bisa katakan begitu? Jangan datangkan itu. Mulut yang satu ini hanya keluar berkat dan kita mau pilih yang mana? Berkat, raih berkat itu. Katakan buat istri anak-anak, hai sayang, hari ini kita diberkati. Kalau mereka tanya, kapan berkat itu datang? Jangan takut. Allah kita Allah yang luar. Saya suka katakan buat istri saya sambil canda, bank sentral Allah ke bank sentral Asia sekejap. Bapak Ibu kita ada di tempat ini semua berkat Allah. Waktu bank sentral Allah ke bank sentral Asia tinggal cek. Wih, kaget juga. Gitu ya. Jadi Allah tidak pernah mempermalukan kita. Mari kita raih berkat. Mulai dari keluarga kita. Kita mulai merangkul anak-anak kita, ya. Merangkul suami merangkul istri, dan mari kita bergandengan tangan bagi kemuliaan Allah. Ini yang Tuhan inginkan. Ini poin kedua dari bagian yang kedua. Poin yang ketiga, penobatannya sebagai Tuhan dilakukan di surga karena itu adalah kerinduan dari Allah Bapa. Ya, kerinduan dari Allah Bapa. Filipi 2 ayat 10 bunyinya begini. Ya, demikian firman Tuhan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ini kemauan Allah, bukan kemauan Yesus. Ingat, Yesus begitu lahir dari Allah 100%, manusia juga 100%. Waktu dia mati, ini manusianya yang mati, Allahnya tidak mati. Waktu bangkit, kealahannya yang bangkit, bukan manusianya. Waktu naik ke surga, bukan manusianya, tapi tubuh kemuliaannya bersama-sama dia terangkat ke surga. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penobatannya sebagai Tuhan dilakukan di surga karena itu adalah kerinduan Tuhan Yesus sendiri. Sebagaimana Yohanes 17 ayat 1 katakan ini. Demikian kata Yesus, lalu ia menghadapkan ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu dipermuliakan, mempermuliakan engkau. Jadi jangan berbuat dosa.
Kita bukan berasal dari dunia. Jangan kalau ada tantangan di dalam dunia ini terus kita mengeluh. Jangan. Waktu kita mengeluh, Bapak Ibu Saudara, tahu berkat yang sudah kita meraih itu tertahan. Bahkan Tuhan bisa pindahkan dulu buat orang yang lain. Waktu Tuhan pindahkan buat orang yang lain, kita antrai lagi seperti kita antrai naik pesawat. Jadi mari berkat Yeremia 29 ayat 11 itu sudah datang kepada kita. Mari kita sambut dengan sukacita, damai sejahtera, kekuatan yang hanya berasal dari Allah bersama-sama dengan kita. Waktu kita sambut berkat itu kita peroleh. Tapi kalau kita mengeluh, Allah juga menahan. Aduh, dia lemah, dia lemah. Apa sih yang sudah kamu buat saya? Begitu saja kamu mengeluh, percuma. Saya tahan dulu berkat. Kalau Tuhan tahan, bisa besok kita terima atau 10 tahun lagi baru kita terima. Mau yang mana? Lebih baik satu hari di perantaran satu hari daripada 1000 tahun di dia. Nah, 1000 tahun buat Tuhan, satu hari manusia. Maksudnya apa? Tuhan kalau bilang ya lemah ini hari hilang, gak pakai tunggu-tunggu. Tapi kalau Tuhan bilang ya lemah, saya mau berkata engkau, belum hitung jam sudah diberkati. Amin. Amin. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Yesus itu luar biasa. Maka itu dikatakan, Bapa, tiba saatnya permuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Dan waktu kita ada di dalam Kristus, kita juga mempermuliakan siapa? Diri kita atau Allah? Mempermuliakan Kristus. Ya, jangan kita mempermuliakan diri kita. Tapi waktu kita mempermuliakan Kristus, siap. Jangan takut Bapak Ibu. Maka itu saya bersyukur. Anak-anak kita di Sama semua pekerja-pekerja keras ya. Jangan takut, Anda akan diberkati. Kami ini cuma tugas kami melayani Tuhan. Dari pintu ke pintu, dari hari ke hari, waktu ke waktu. Tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Iya, mari kita lihat yang ketiga. Yang ketiga dikatakan, ia kembali ke surga karena tugasnya di bumi telah selesai. Ia kembali ke surga supaya Roh Kudus dapat menolong umat dan gerejanya. Bapak Ibu, kalau Yesus tidak pernah naik ke surga, Roh Kudus tidak pernah ada dan tinggal dalam hidup kita, menuntun kita kepada kebenaran. Kadang-kadang kita mau berbuat sesuatu yang melanggar ya hukum Allah, ditegur. Tetapi karena keinginan kita, egonya kita melanggar. Rokok saja. Mari kita belajar. Roh Kudus itu lembut. Dia luar biasa. Dia penuh dengan kasih. Kadang-kadang kalau dia berbicara, kita pun kadang-kadang tidak pernah bisa mengerti. Tapi waktu kita mulai belajar setia dengan Allah, kita akan mengerti. Dan kita tahu, kita tidak perlu berdoa buat apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah siapkan. Karena Roh Kudus tahu. Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Waktu kita membuka hati, dibenterai dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu jaminan bagi kita. Itu yang luar biasa. Dan saya bersyukur. Kalau saya ada saat ini, saya bersyukur. Tuhan terima kasih. Ternyata saya brengsek dulu, ya. Ibu saya kecam, gitu ya. Nakalnya saya. Tapi coba lihat apa yang terjadi. Tuhan izinkan. Waktu sampai di tanah orang, bagaimana kamu? Gembel. Tahu gembel? Tidur di dekat toko ini saya. Pakai itu kalau saya lihat foto-foto saya kadang-kadang bingung sendiri. Ya mana dia nentang. Tapi kalau saya nggak begitu, bisa nggak? Saya kenal Tuhan. Jadi saya bersyukur apapun yang terjadi dengan saya karena ada rencana Tuhan di sana. Dan saya bersyukur bisa ketemu istri dan anak-anak, bisa ketemu bapak ibu di LSM. Kalau enggak Tuhan nggak ada di saya kan? Tapi saya bersyukur Tuhan ada di sini. Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita, bahkan di rumah tangga kita. Itulah hebatnya. Yang pertama, Roh Kudus tidak akan datang ke dunia kalau Tuhan Yesus belum dinobatkan di surga. Yohanes 7 ayat 39 katakan begini.
Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum diingat. Belum saatnya pencurahan Roh Kudus. Nanti kita tinggal tunggu 40 hari. Saya sudah siap-siap karena istri saya bilang ini hari pencurahan Roh Kudus. Saya bilang belum. Yesus baru naik, dia belum dimuliakan. Jadi Roh Kudus juga belum turun. Tapi kalau sudah dia dimuliakan, siap. Apapun yang kita minta jangan takut. Memang sekarang nggak perlu tunggu dulu 40 hari ya. Karena kita cuma merayakan kenaikan Yesus. Tapi memang kalau genap 40 hari itu pencurahan luar biasa. Bapak Ibu, itu satu daerah di Indonesia yang terjadi pencurahan Roh Kudus. Batu-batu pun bunyi. Waktu manusia tidak lagi mau menyembah Allah. Dan tempat itu terkenal. Bahkan teman-teman dari sana itu dipakai Tuhan luar biasa. Dia nggak bisa baca, dia nggak bisa apa-apa. Tapi waktu dia masuk sekolah teologi dan dia dipanggil ke luar negeri, dia nggak bisa bahasa Inggris. Waktu dia berkhotbah, apa yang terjadi? Dia cuma pakai bahasa daerah. Tapi yang keluar itu bahasa Inggris yang luar biasa. Pertobat nggak orang? Pertobat. Ada orang yang sampai sekarang. Ini luar biasa. Bapak Ibu tahu daerah Soy? Itu daerah timur. Dan di sana terjadi pencurahan Roh Kudus. Mau nggak kita? Jangan ke Soy. Nanti daerah siapa? Atau di rumah tangga kita masing-masing. Waktu kita datang kepada Tuhan, Allah mencuri. Jangan takut, jangan malu kiri kanan. Kalau malu kiri kanan, ingat Yesus katakan apa? Kalau engkau menyangkal aku di hadapan manusia, aku juga akan menyangkal engkau di hadapan. Jadi kalau kita malu terhadap Tuhan, Tuhan juga malu lihat kita loh. Kamu udah buta. Pakai malu-malu gitu ya. Jangan. Tapi mari. Kita punya Allah yang hidup. Allah yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, dia kembali ke surga supaya Roh Kudus dapat menolong umat Tuhan dan gerejanya. Roh Kudus datang untuk memimpin umat Tuhan ke dalam kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 katakan ini, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dinyatakannya itu adalah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, ini luar biasa. Kalau kita sudah bersama-sama dengan Tuhan, jangan takut. Apapun yang terjadi, katakan aja, Tuhan, saya cuma alatmu. Lakukanlah Tuhan. Saya cuma melanjutkan estafet, ya, tugas yang Engkau ingin percayakan buat saya. Lakukan. Tapi kalau belum, maaf, kita berdoa bertahun-tahun juga nggak akan terjadi sesuatu. Maka itu kita mari datang dengan hati yang benar-benar tulus kepada Yesus. Selesaikan dengan tidak punya maksud dan tujuan tertentu, tapi tulus di hadapan Allah. Bila perlu, ambil waktu dan datang berpuasa, mendiamkan diri dengan Allah, rendah, tunduk di hadapan Allah. Allah akan melakukan itu bagi kita. Yang terakhir dari poin yang ketiga, ia kembali ke surga supaya Roh Kudus dapat menolong umatnya dan gereja. Roh Kudus datang untuk memberi kuasa bagi umat Tuhan dan gereja untuk menjadi saksinya di seluruh dunia. Satu ayat penutup dari Kisah 1 ayat 8 katakan gini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu, kalau Roh Kudus turun pada kita, jangan kita katakan begini, aduh saya nggak mau. Ya Tuhan dengar, Tuhan dengar itu, Tuhan dengar loh. Kalau kita nggak mau, Tuhan ambil, bisa ya. Tapi kalau kita sambut, jangan takut. Justru kita diperlengkapi. Tapi kalau kita nggak mau, waktu kita katakan itu, jangan pernah 2 kali. Tuhan tidak akan memberikan 2 kali. Kesempatan itu cukup 1 kali.
Jadi kesempatan itu tidak akan terulang kembali. Waktu dia lakukan itu buat kita, sambut dan katakan, yes, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya punya karunia pertama waktu saya dilawat. Saya dan istri dilawat, sama-sama dilawat. Itu saya katakan buat istri saya di samping, kamu tolong dong pegang saya, ini kursi mau naik ini. Nah, dia katakan juga, bagaimana mungkin, saya juga lagi dilawat. Tapi saya enjoy. Kemudian Bapak Ibu tahu, setelah beberapa bulan, start. Waduh, saya bilang, Tuhan, saya nggak mau begini Tuhan. Kalau memang mesti begini, ya sudah, selesailah. Tamatlah riwayat saya. Game over. Is dead. Karena apa? Tuhan mau lihat kita punya kesembuhan atau tidak. Tapi saya kejar. Dan saya katakan buat istri, ayo lakukan terus buat Tuhan yang terbaik. Tuhan berikan. Yang tadinya 1, Bapak Ibu tahu, saya punya 27 karunia. Saya lihat Bapak Ibu aja, saya tahu apa yang jadi masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu malah main-main dalam pelayanan atau malas-malas itu, saya tahu. Tapi itu kembali lagi buat kita. Saya nggak perlu katakan itu. Itu buat pribadi saya. Kalau ada orang yang bertanya, Pak Yang, bagaimana saya? Siap. Mau diubah sama Tuhan? Siap dengar. Saya akan beberkan dari A sampai Z siapa Anda. Bisa ya? Tuhan akan pakai kita. Tidak ada bedanya. Kita semua anak Allah. Karena Roh Kudus yang Allah berikan di dalam Yesus, waktu Yesus diteguhkan di atas, Roh Kudus tercurah bagi kita. Kita semua dipenuhi. Mau atau tidak, itu tergantung pada kita. Allah tidak pernah memaksa. Jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, ya silakan. Jadi orang Kristen yang luar biasa, ya Tuhan pakai. Mau yang mana Bapak Ibu? Jadi kalau masalah makan, minum, ya keuangan kecil buat Tuhan. Jangan karena itu kita saling menyakiti satu dengan yang lain. Apalagi suami. Tanya anak-anak saya. Apakah saya pernah tanya berkat mereka bagaimana? Tidak. Tapi saya cuma katakan, Tuhan berkatilah mereka. Jagalah mereka dan kontrollah mereka supaya mereka ada dalam rencana. Itu aja. Maka itu anak saya yang bontot dia katakan, Mak, kok saya nggak dikasih beban? Ya, sayang, kalau mamamu kasih beban, kamu siap nggak sayang? Nggak ada. Saya dan istri katakan tidak. Anak biarlah mereka. Urusan mereka. Kami. Karena apa? Biarlah kami boleh menjadi contoh untuk anak-anak kami. Mereka punya anak-anak, mereka jadi contoh buat anak-anak mereka. Jangan saling menyakiti satu sama yang lain. Itu yang Tuhan inginkan. Maka itu saya marah kalau cuma masalah duit, saling marah-marahan. Dan saya bersyukur anak saya dua-dua nggak masalah duit, nggak ada masalah. Kalau yang kecil bilang, Kak bagi duit, Pak bagi duit, nggak kasih, dia tetap jalan aja. Yang penting di sini di motor aja. Maka itu kemarin masuk pekerjaan pertama, teman-temannya marah, termasuk atasannya. Kamu dimarahin kenapa sayang? Gara-gara makan. Makan bukan makan yang benar, dimarahin. Saya bilang hebat juga ya. Kenapa? Kami nggak bisa kontrol anak kami. Tapi Tuhan kirim nggak orang-orang lain untuk mengontrol anak kita? Orang-orang lain. Itu hebatnya. Jadi jangan takut. Kalau kita bersama dengan Yesus, ingat, Yesus tidak pernah melepaskan kita. Dan iblis tidak berhak untuk menjamah kita. Orang lain akan saling membackup, mengingatkan satu sama yang lain. Ini paling penting. Nah, kalau kita mau lakukan itu. Oleh sebab itu, dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 ini mengingatkan kita bahwa kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa Yesus itu adalah berasal dari surga, bukan dari dunia. Kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa dia adalah benar-benar Allah yang tidak berubah. Oleh sebab itu kita bersyukur kalau kita percaya kepada dia, Allah yang hidup dan yang benar, yang ke surga dan menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Ada amin? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau Engkau begitu baik.
Hambamu terbatas, tidak punya kemampuan apa-apa, tapi biarlah Tuhan Engkau sendiri yang terus berbicara lewat karya Allah Roh Kudus dalam hidup kami, mengingatkan kami, menuntut kami supaya kami terus dekat dengan Engkau. Dan kami ingin Tuhan menjadi manusia-manusia Allah, bukan sama seperti dunia ini, Tuhan. Ingin tampil beda karena kami bukan berasal dari dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan Aku yang jadi Bapa, jangan lupa kami. Haleluya.